Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini, kita bawa kembali kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Berkat-Mu menghantar kami di hari yang baru ini, mengawali seluruh aktivitas hidup kami Tuhan. Kami hendak menerima firman-Mu dengan percaya. Firman Allah ini akan menjadi semangat bagi kami, menyatakan kebaikan hidup seperti yang Engkau inginkan. Dan olehnya pun kami semakin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 16. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberikan engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Allah pada pagi hari ini, saya ingin menyanyikan sebuah syair lagu dari Kidung Jemaat 27. Demikian bunyinya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudaraku, lagu dari Kidung Jemaat 27 ini mau menyadarkan kita bahwa kita semua, termasuk saya dan Bapak Ibu, adalah orang-orang yang tidak layak. Adalah orang-orang yang memiliki begitu banyak keterbatasan, begitu banyak kekurangan. Tetapi dalam keadaan yang demikian, Allah tetap memanggil kita. Allah tetap memilih kita untuk mengalami anugerah, cinta, dan sayangnya. Judul lagu Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku, karena Engkau yang memanggilku, maka ku datang padamu. Lagu ini mau mengatakan kepada saya dan saudara, kepada kita yang sudah dipanggil oleh Allah, datang. Datang dalam pengertian kita buka hati kita untuk menerima Allah lewat firman-Nya, dan bersedia melakukan apa yang diberikan kepada kita untuk menjadi nafas dalam hidup kita.
Datang kepada Allah dalam pengertian kita bersedia untuk berkarya baginya. Supaya apa, saudaraku? Kita dapat menerima janji Allah, yaitu karya keselamatan. Itu yang ditulis di tema khotbah kita pagi ini. Dalam Sabda Bida Umat, temanya itu janji Allah. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, saudaraku. Supaya kita tidak berusaha untuk menolak Allah di dalam kehidupan kita. Dia sudah panggil kita untuk memberikan mahkota, untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan keselamatan. Kata panggil di sini, saudaraku, jangan kita artikan seperti para pelawak, ya. Para pelawak selalu berkata, mau dipanggil Tuhan artinya mati. Dipanggil di sini, saudaraku, untuk berkarya, untuk mengabdi, untuk memberi diri lewat loyalitas dan dedikasi diri kita, supaya dalam proses perjalanan yang kita tapaki, kita menunjukkan kualitas spiritual kita, kualitas iman kita, supaya janji Allah di tema khotbah kita ini terpenuhi. Mari kita lihat bacaan kita, saudaraku, sosok Abraham. Kita tahu Abraham dipanggil oleh Allah dari tengah bangsa yang berdosa, kaum keluarganya yang berdosa, yaitu Ur Kasdim. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Walaupun Abraham ada di konteks berdosa, dia layak dipanggil oleh Allah. Kita tidak tahu apakah Abraham selama tinggal dengan ayah, ibunya, saudara dan keluarganya juga melakukan hal yang sama, karena dia ada di lingkaran orang-orang yang berdosa di Ur Kasdim. Tapi yang menarik di sini, saudaraku, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, pergi ke suatu tempat yang ditujukan Allah, dia tidak menolak. Dia mengiyakan, dia mengikuti panggilan itu. Panggilan bukan untuk mati, tapi panggilan untuk berkarya, untuk memberi nafas atas kehidupannya. Dan walaupun Abraham harus menanti begitu lama penggenapan janji itu, dia setia. Kita lihat bacaan kita, saudaraku. Mari kita baca. Sebab ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberikan engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dia menanti dengan sabar. Ini berbeda dengan kita, saudaraku. Kalau kita dijanji sesuatu, kita mau besok sudah ada. Belum kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, kita sudah minta upahnya. Maka tidak sedikit orang, saudaraku, istilah kasarnya kasbon dulu gitu loh, ya. Dia belum bekerja, dia sudah minta dulu. Lakukan apa yang menjadi tugas kita, pasti kita dapatkan yang terbaik. Tidak usah pikirkan apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum. Tuhan sudah katakan dalam Injil Matius, jangan khawatir tentang apapun yang akan engkau pakai, apapun yang akan engkau makan. Jangan khawatir tentang hidupmu, itu adalah urusan Tuhan. 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu.
Artinya apapun yang kita alami bisa kita tanggung, saudaraku. Ini baik untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya jangan kita hanya bisa menuntut dari Allah, tapi kita sendiri tidak memberi diri kepada Allah. Ingat lagu Kidung Jemaat 27 tadi. Walaupun aku tidak layak, tapi karena Engkau yang memanggilku, aku datang kepadamu. Ini spirit, ini semangat. Seperti Abraham. Bisa saja Abraham berkata, kenapa Tuhan Engkau panggil saya? Saya ini ada di lingkaran orang-orang berdosa. Nenek moyangku orang-orang berdosa. Itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tidak akan ada jawaban atas pertanyaan tersebut, karena itu ada dalam kewenangan Tuhan, saudaraku. Ikuti saja apa ketetapan Tuhan, ikuti saja apa kemauan Tuhan. Tidak ada yang salah dalam Tuhan. Karena apa? Firman sudah berkata, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Mari saudaraku, kita semangat untuk terus berjuang di jalan Tuhan. Maka percaya, walaupun kita tidak layak, Dia akan tetap memanggil kita. Amin. Memanggil kita untuk berkarya baginya. Maka upahnya nanti kita akan memperoleh sorga. Jangan bantah firman ini, jangan tolak firman ini. Karena firman ini memberikan semangat kepada kita untuk mengerti begitu berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan, sehingga kita dipanggil di tengah keberdosaan kita, di tengah keterbatasan dan kekurangan kita. Biarkan Tuhan yang bekerja penuh atas kita. Kita buka diri saja, kita nyatakan kesediaan kita saja, maka di dalamnya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau ingatkan kami betapa pentingnya setia kepadamu. Kami mohon Tuhan, tolong kami agar jangan ada yang mempengaruhi kami, agar jangan ada yang menghasut kami untuk meninggalkan Engkau dengan pengertian-pengertian cemerlang mereka. Kami mohon Tuhan, firman-Mu yang paling sempurna dari buah pikiran manusia, karena firman-Mu sifatnya kekal. Kami mohon Tuhan, tolong kami, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat dan iman, agar kami terus melangkah dalam ketaatan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah menyusuri hari ini dengan percaya Tuhan yang Immanuel bersama dengan kami. Dan kami siap memasuki hari esok untuk menikmati persekutuan ibadah minggu bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing, bahkan di gereja, dalam keadaan yang tetap bersyukur dan mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berapa?